Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Edi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode pemeriksaan ekokardiografi dengan parasternal long axis. Yang pertama adalah kita pasang EKG 3 lead pada pasien. Tujuannya adalah untuk menentukan fase sistolik dan diastolik. Ini penting ketika kita menghitung dimensi ruang jantung nanti. Saya menggunakan setir kanan dengan posisi pasien miring ke arah kiri supaya jantung pasien lebih dekat dengan dinding dada. Sehingga ketika kita menempatkan probe pada dada pasien, maka gambarnya akan kelihatan sangat jelas. Langkah kedua adalah kita isi nama pasien dan umurnya. Ini bertujuan untuk mendapatkan nilai BSA. Nilai ini penting ketika kita nanti menghitung left ventricular mass index. Ini merupakan satu parameter ekokardiografi yang digunakan untuk mendiagnosis LVH. Poin yang sangat penting yang harus kita isi di sini adalah berat badan dan tinggi badan. Langkah ketiga adalah kita mulai menempatkan posisi probe sektor pada CS4 linea parasternal kiri ke arah jam 11 atau tanda lampu pada probe mengarah pada jam 11 atau bahu kanan pasien. Ini bisa digeser ke atas atau ke bawah sedikit sehingga kita mendapatkan posisi potongan dua dimensi parasternal long axis yang bagus untuk kita nilai. Nah, di sini kita bisa menilai dimensi ruang. Ini adalah ventricle kiri. Bisa dilihat tanda kursornya. Ini adalah ventricle kiri. Ini adalah ventricle kanan atau RVOT dan ini adalah left atrial serta aorta. Nah, di sini kita menilai apakah ada dilatasi atau membesar masing-masing ruang ini, baik ventricle kiri, ventricle kanan, left atrial atau aorta. Kita juga bisa menilai apakah terdapat trombus baik pada ventricle ya, baik di dalam ventricle kiri ini atau di left atrial, atau terdapat myxoma pada left atrial. Pada potongan parasternal long axis ini, kita juga jangan lupa menilai apakah ada efusi pleura atau efusi perikat ya. Kalau efusi perikat, tandanya adalah dia berada di depan descending aorta. Ini contohnya, lihat kursornya. Jadi ini adalah gambaran efusi perikat, persis berada di depan descending aorta ini ya, di depan descending aorta. Kalau efusi perikat dia berada jauh ya, lebih ke bawah lagi ya, biasanya berada jauh di bawah descending aorta. Ini kan descending aorta, lihat sejajar ya. Kita lihat ini adalah efusi perikat. Nah, ini adalah efusi pleura. Dia jauh berada di paling bawah. Kita juga bisa menilai apakah terdapat sek spontaneous echo contrast yang berbentuk seperti awan. Di sini kita bisa juga menilai ya, apakah ada gambaran sek atau tidak. Nah, di sini kita bisa menilai dengan baik fungsi katup mitral, apakah ada prolap atau flare atau ada kalsifikasi. Bila ada salah satunya, kita sebutkan di mana. Nah, ini adalah yang kursor ini yang di atas adalah anterior mitral leaflet dan yang di bawah ini adalah posterior mitral leaflet. Ini bagian ini ya, kita sebutkan ketika ada kalsifikasi atau ada prolap atau ada flare. Dimana pada kondisi prolap ya, baik AML atau PML, yang atas ini adalah AML dan ini adalah PML, dia daun katup akan jatuh ke dalam ya, ketika saat menutup. Jadi pada saat menutup ya, kedua daun katup ini akan jatuh ke dalam atau salah satunya bila terjadi prolap. Pada potongan ini juga jangan lupa kita menilai wall motion atau pergerakan dinding anteroseptal. Ini adalah dinding anteroseptal dan yang di bawah ini adalah inferolateral.
dan apakah ada terjadi penurunan fungsi, ya. Apakah ada hipokinetik, apakah ada akinetik, apakah ada diskinetik, atau ada aneurismatik, atau memang dalam kondisi normal atau normokinetik. Kita juga jangan lupa menilai diameter dinding pada anteroseptal ini, ya. Pada anteroseptal ini kita juga akan mengukur nanti diameternya, dan begitu juga dengan inferolateral. Apakah ada terdapat hipertrofi atau LVH? Oke, nanti akan kita hitung masing-masing diameter dinding ini, baik anteroseptal maupun inferolateral. Nah, pada potongan ini juga kita memanfaatkan modalitas Kallol flow untuk menilai apakah ada regurgitasi atau stenosis pada katup-katup. Nah, ini kita lihat ya, ini gambaran Kallol flow ya. Kita juga bisa menilai ya, kalau memang ada regurgitasi atau stenosis, ini bisa kita nilai ya. Nanti pada potongan yang lain, misalnya ada apical 4 chamber atau 2 chamber, kita bisa memanfaatkan modalitas CW ya, untuk menilai apakah ini benar regurgitasi atau stenosis, dan kita menentukan derajatnya ya. Nah, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Ini adalah Kallol flow, dan di sini kita juga bisa melihat kalau memang ada regurgitasi, juga bisa kita lihat di sini ya. Ingat, proof yang kita tempatkan di HSD jangan bergeser ya. Jadi probe itu jangan bergeser. Sekarang kita geser probe ke bawah sampai kita mendapatkan gambaran orta dan LA. Nah, kita geser ya sampai mendapatkan orta dan LA. Nah, kita pakai modalitas E-mode. Nah, ini akan kita dapatkan gambaran seperti ini ya. Ketika kita geser probe ya dari CS 4 ya sampai kita dapatkan orta dan LA, kemudian kita gunakan E-mode. Nah, inilah gambarannya setelah kita pakai E-mode. Nah, lalu kita ukur LA per AU, di mana orta kita ukur pada saat katup orta membuka atau pada saat ventricle systolik. Kita bisa mengambil patokan EKG dengan kompleks KRS yang paling bawah ini. Dilihat, ini kompleks KRS paling bawah ini adalah patokan kita ya. Ya, pada saat ventricle systolik. Kemudian kita hitung ya. Sekarang kita tarik garis ke bawah ya, sehingga keluar nilainya. Untuk LA-nya kita ukur juga pada saat penutupan katup orta. Kita bisa lihat pada patokan ECG yang di bawah ini setelah gelombang T ya. Pada akhir gelombang T kita lihat di sini ya. Nah, pada EKG di bawah ini. Nah, lalu kita tarik garisnya ya, maka akan keluar nilainya. Dengan posisi yang tidak berubah, sekarang kita geser lagi sampai mendapatkan gambaran daun katup mitral. Lalu kita pakai modalitas E-mode juga untuk mengukur EPSS. Ya, daun katup mitral yang bagus ya, dia berbentuk huruf M. Ini dilihat, ini daun katup mitra yang bagus, dia berbentuk huruf M, baik saat membuka atau menutup. Nah, di sini kita menggunakan EPSS ya. Nilai tinggi EPSS ini menggambarkan buruknya left ventricle. Sekarang kita tarik garis dari puncak ini ya ke arah basal. Nah, pada pasien ini kita dapatkan nilai normal, di mana nilai normalnya adalah kurang dari 10 mm. Dengan posisi yang sama juga, proof jangan berubah. Kita sekarang masuk ke ventricle. Di sini kita akan menilai parameter-parameter penting untuk membuat suatu kesimpulan. Sekarang kita tempatkan E-mode di sepertiga katup mitral. Kita usahakan tegak lurus dan tidak kena kordanya. Baik, sekarang kita ukur diameter ruang dan dinding ventricle saat fase diastolik, atau bisa kita lihat pada ECG dengan gambaran kompleks KRS. Kita awali dengan IVSD. Nah, jadi kita ukur IVSD ini ya. Kita lihat ya kompleks KRS ya, dimana pada fase diastolik ya. Kompleks KRS yang kita tarik garis ya. Kita tarik garis ya. Kemudian lalu kita teruskan sampai mengukur diameter
LVIDD, left ventricular internal diameter diastole. Dan terakhir ya, kita juga ukur LVPWD, left ventricular posterior wall diastole. Nah, jadi yang terakhir kita ukur adalah LVPWD. Semua nilai ini nanti akan direkam secara otomatis oleh mesin echo. Selanjutnya kita akan mengukur dimensi ruang dan dinding pada fase sistolik dari ventricle. Fase ini kita lihat dari segi di bawah pada akhir gelombang T ya. Jadi lihat pada akhir gelombang T, di mana inilah menandakanlah fase sistolik dari ventricle. Mulai kita ukur dulu adalah IVSS ya. Interventricular septal systole. Dan kemudian langsung kita teruskan ke LVIDS ya, dan terakhir kita ukur pada LVPWS ya, left ventricular posterior wall systole. Selesai kita mengukur ini, kita juga akan mendapatkan informasi ejection fraction atau EF dengan metode TAGE. Dan terakhir pada potongan ini, kita juga menilai apakah ada LVH konsentrik atau eksentrik. LVH konsentrik ditandai dengan IVSD dan LVPWD menebal dan LVIDD normal. Sementara LVH eksentrik, IVSD dan LVPWD menebal disertai dengan LVIDD dilatasi. Informasi di sini bisa kita lihat adanya stroke volume yang diukur oleh mesin echo, dan di sini juga kita bisa menilai parameter cardiac output, di mana rumusnya adalah stroke volume dikali dengan heart rate dibagi 1000. Parameter cardiac output dan stroke volume ini sangat berguna bagi dokter spesialis yang bekerja di ICU atau di ruangan dalam menentukan penyebab shock pada pasien yang sedang dirawat, sehingga tata laksana pemilihan obat inotropik menjadi tepat dan untuk kepentingan lainnya. Inilah yang dapat saya paparkan pada potongan parasternal long axis, dan pada video berikutnya kita akan kupas dengan parasternal short axis. Terima kasih.